Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali, dan ini atas nikmat Allah Ta'ala ya. Kita bisa berkumpul malam hari ini dan kita bisa mengkaji ayat-ayat Allah tentang dinul Islam untuk kita menjadi orang-orang yang hamlu dakwah. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang bertakwa dan menjadi hamlu dakwah ya, pengemban dakwah. Jadi pengemban dakwah itu adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi ya. Dimana ini kita hidup di akhir zaman ya. Di akhir zaman itu kemungkaran merajalela di mana-mana ya. Jadi mulai dari korupsi di mana-mana, manipulasi di mana-mana, orang investasi bodong, kemudian perzinahan, kemudian prostitusi online, dan jual beli organ tubuh, kemudian masya Allah ngeri sekali ya. Maka kita berharap kita bisa merubah merubah pola masyarakat dari yang jelek menjadi baik. Ini adalah pekerjaannya para nabi. Nah, sekarang tidak ada nabi. Kita berharap menjadi hamlu dakwah, pengemban dakwah ya. Jadi dakwah ini hukumnya wajib setiap orang beriman, dan kemudian itu adalah kewajibannya para nabi. Jadi kita ini berusaha untuk meniti jalan kenabian ya. Jadi kalau Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin ya. Ini waman ahsanu, dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak kebaikan ya. Ya, da'a ila Allah, jadi mengajak kepada kebaikan itu adalah pekerjaannya para nabi. Jadi kalau kita ngajak orang menuju kebaikan ya, jadinya yang tadinya belum sholat menjadi sholat, yang tadinya tidak ngaji menjadi ngaji, yang tadinya pacaran kemudian tidak pacaran, yang tadinya hura-hura kita ajak untuk berbuat ibadah, maka itu adalah bentuk merubah masyarakat yang biasa menjadi luar biasa. Bahkan yang masyarakat maksiat menjadi bermartabat atau melakukan kebaikan amal soleh. Nah, di sini ada paragraf yang masih yang pertama dari yang kita kaji minggu yang lalu. Di sini dikatakan wa inda iradatina ya. Jadi kalau kita pengen menghendaki an-nughayyiru sulukal insani ya, kita pengen menghendaki merubah perilaku manusia al-munkhafidh ya, perilaku manusia yang buruk ya. Jadi sulukal insanil munkhafidh min khafidhi, yang perilaku manusia yang buruk, wa naj'alhu sulukan raqiyan la buta min an nughayyiru mafhumahu awalan. Jadi kalau misalnya kita pengen menghendaki merubah seseorang yang tadinya itu memiliki suluk atau perilaku yang buruk, kemudian menjadi perilaku yang baik, itu yang dirubah pertama adalah mafhumahu, pemahamannya. Contoh begini ya. Jadi misalnya ada orang yang hidupnya itu hura-hura, misalnya pacaran aja ya, cari pokoknya hura-hura lah. Nah, kita tanya, lu ngapain sih hidup ini kok pacaran terus? Ya, yang penting kan kita seneng-seneng. Ya, kalau bahasa sekarang anak muda kan, ya kita seneng-seneng guys. Kan gitu. Nah, kemudian kita sampaikan, loh, kamu tahu nggak? Orang mati itu kan setiap saat. Kemarin banyak orang mati itu anak-anak muda. Ya entah kecelakaan, entah ya sakit, atau misalnya COVID atau yang lain ya. Nah, itu kan banyak ya. Apa lu nggak takut kalau misalnya tiba-tiba meninggal dunia, kemudian lu nggak siap, nggak taubat, itu nggak takut? Nah, itu mungkin awalnya nggak langsung menerima ya, mungkin awalnya mikir dulu. Nah, terus kita sampaikan, hey guys, hey bro, kalau misalnya kita tahu orang setelah mati itu ditanya oleh Allah lewat munkar dan nakir, maka kita akan takut. Masa kita hidup nggak ngerti tujuan hidup lu apa sih misalnya? Ya, nah, itu contoh aja ya. Jadi di sini kita harus an-nughayyiru mafhumahu awalan. Jadi merubah pola pikirnya ya.
Di dalam surat Ar-Ra'd Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallah, ya, ini pakai takkid inna, ya. Sesungguhnya Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tidak merubah, ya, apa-apa yang kaum miliki. Jadi apa-apa ini bisa nasib, bisa perubahan bentuk macam-macam, ya. Hatta hingga yughayyiru, mereka itu merubah ma bi anfusim, terhadap apa yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya kita itu membiarkan umat Islam begini-begini, ya akan rusak. Jadi umat Islam sekarang ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisnismen, ya. Yang terakhir itu apa? Yang lagi ngetren, yang parah pokoknya. Kripto. Oke, kripton, ya, kripto, ya. Bisnis kripto, bisnis Ya. tipu-tipu ini, ya. Ya. Ada lagi yang spirit doll, dengar nggak? Spirit doll. Oh iya, boneka arwah. Boneka. Nah, boneka arwah, ya. Ini coba kita bayangkan, boneka diperlakukan seperti manusia, seperti bayi. Apa enggak apa, ya. Ada lagi nanti pokoknya semua itu bisnis, semua itu kadang-kadang bisnis ini mengarah kepada sesuatu yang syirik, ya. Jadi kayak misalnya doll ini tadi, ya, bayi boneka tadi, ya, itu diperlakukan seperti anak. Ya, coba bayangkan, apa enggak apa ini. Ya, jadi kita harus merubah pemikirannya. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, jadi tidak akan merubah satu kaum hingga kaum itu mereka, ya, yughayyiru pakai wawu, ya, pakai wawu ini menunjukkan mereka harus ma bi anfusihim. Jadi Islam ini sebenarnya tidak ada yang namanya kemungkaran dibiarkan dalam Islam. Jadi Allah sudah mentakdirkan bahwa ada hitam, ada putih, ada malam, ada siang, ada kebaikan, ada keburukan, ya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa Allah sudah menentukan bahwa hidup ini yang namanya keburukan dibawa oleh setan, yang namanya kebaikan dibawa oleh malaikat. Jadi malaikat ini menyampaikan, kemudian ada nabi, ada orang-orang baik, yang pasti ada pertarungan terus-menerus selama hidup ini ada, ya. Jadi, nah, maka kita oleh Allah dikasih dua pilihan, ya, yang namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah kasih namanya dua ilham, fujur dan takwa. Fujur ini adalah keburukan, takwa kebaikan, atau terbalik, ya. Ini apa namanya? Fujur ini takwa. Tangan kanan ini takwa, ya. Takwa ini fujur. Nah, manusia oleh Allah ciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, jadi Allah kasih yang namanya kematian dan kehidupan ini agar manusia itu diuji, ya. Diuji. Jadi nanti besok di yaumul kiamah enggak ada, oh ya Allah saya enggak tahu. Enggak ada kata-kata enggak tahu. Dikasih Al-Quran, dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih akal. Jadi akal ini bisa membedakan, oh ini namanya kue, oh ini namanya buku, oh ini namanya kopi, oh ini namanya misalnya racun, ya. Ya, namanya mencuri itu akal akan mengatakan buruk, kan gitu kan. Nah, itu makanya besok di yaumul kiamah itu apa namanya? Enggak ada orang itu protes, ya Allah saya dulu enggak tahu, enggak ada. Kenapa orang itu berbuat jahat? Ya nafsunya besar, ya. Jadi kalau di zaman sekarang ini kan canggih, ya. Kita misalnya bisa melihat sinema atau film, ya. Itu digambarkan ada manusia, kemudian ada makhluk hitam, gitu ya. Makhluk hitam ini identik dengan buruk, ya. Kemudian makhluk hitam itu masuk dalam tubuhnya, kemudian dia mempengaruhi. Itu sebenarnya dari Al-Qur'an itu sebenarnya. Ya, itu idenya itu dari Al-Qur'an. Kemudian orang-orang Hollywood, jadi orang Hollywood itu mereka itu mempelajari Al-Qur'an, tapi diambil idenya untuk dibisniskan dalam film, ya. Muncullah film Spider-Man atau Venom, tahu ya? Atau film-film yang itu sebenarnya visual daripada makhluk yang buruk, ya. Jadi digambarkan Venom itu makhluk yang buruk sekali, kemudian dia masuk ke dalam raganya manusia dan manusia itu dikendalikan. Nah, itulah jin, ya. Kalau selama ini kita kan nggak bisa mengetahui jin itu dalam bentuk apa. Nah, itu dalam film itu divisualkan, ya, digambarkan, dan itu dalam film banyak sekali, ya. Ya, kalau kita misalnya anak-anak sekarang itu kan suka nonton film, maka film setan atau jin itu divisualkan, digambarkan dalam bentuk sebuah makhluk hitam, terutama masuk ke dalam jiwanya, dia mengendalikan. Nah, ketika makhluknya keluar itu dia nggak bisa ngapain, saya tadi baru ngapain, kan gitu kan. Nah, itu gambarannya. Nah, ada juga yang baik, ya. Yang baik itu
makhluk yang baik ya, kemudian dia berbuat baik. Makanya ketika orang korupsi itu sejatinya dia itu tahu kalau korupsi itu salah, dosa. Tapi karena dia nafsunya itu dikendalikan oleh setan dan jinnya kuat daripada nafsu takwanya ya. Jadi nafsu itu ada dua, nafsu baik dan nafsu buruk. Dalam surat Yusuf Allah sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna nafsala ammaratun bisu ya. Sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kepada keburukan illa rahimar rabbi, kecuali nafsu yang Tuhanku kasih rahmat ya. Jadi nafsu itu bisa dikendalikan untuk berbuat baik. Misalnya kita sholat tahajud, kalau nggak punya nafsu nggak bisa itu. Karena nafsu itu kekuatan ya kan. Kalau orang nggak punya nafsu nggak bisa kerja ya. Mas Fadli nggak bisa jualan ikan cupang ya. Mas Fadli nggak tertarik dengan Miss Fadli ya. Nyonya Fadli sekarang jadi nyonyanya ya. Masya Allah. Jadi mem lu. Punya anak jadi mem. Iya. Jadi gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau manusia itu Allah sudah mentakdirkan bahwa nafsu itu penting ya. Nah, nafsu itu dikendalikan oleh malaikat apa oleh setan ya. Kalau malaikat maka malaikat penyuruh dah nafsunya kuat. Biasanya anak muda. Makanya anak muda itu digunakan ketika nafsu ini dikendalikan ya untuk kebaikan, satu sholat tahajud ya. Bangun malam jam 3. Kemudian bangun malam jam 2 itu kalau anak muda masih kuat. Kalau orang-orang tua udah nggak kuat, paling jam 3 setengah 4 udah berat. Nah, misalnya lagi kita misalnya pergi umroh, pergi haji, kalau kita nggak punya kekuatan nggak bisa itu. Nah, nafsu ini bisa dikendalikan. Makanya Abdullah bin Mubarak, ulama abad ke-2 Hijriah itu pernah mengatakan dahulu kala para sahabat Nabi itu menggunakan nafsunya untuk berbuat baik. Sedangkan kita, kata beliau ya, menggunakan nafsunya untuk berbuat buruk. Lebih-lebih di zaman sekarang. Jadi orang punya nafsu itu digunakan untuk dugem ya. Jadi padahal begini ya, orang dugem itu kan berangkat kira-kira habis sisa ya, atau jam 12 ya, pulang subuh. Nah, ada orang yang bangun malam dugem juga, tapi dugemnya di masjid ya. Sholat tahajud atau di rumah lah ya. Sholat tahajud, tilawah, sama-sama kekuatan, butuh kekuatan. Yang orang dugem ke diskotik, ke pub, night club itu kan kalau nggak punya kekuatan nggak bisa kan. Coba orang-orang tua umur 70 misalnya, orang sakit-sakit kan nggak bisa ke night club. Ngapain Pak ke night club? Mau dugem loh, Bapak itu umur 80 udah sakit-sakit. Makin jadi dari kasih sakit. Nggak tobat-tobat ini orang ini gimana ini, mati aja lah. Iya, udah tua, udah ini nggak tahu diri. Jadi orang umurnya 60 nggak tobat-tobat itu lebih main mati aja, hidup tambah-tambah dosa ya. Jadi orang kalau korupsi umurnya 50, 60 itu orang yang masya Allah. Jadi seluruh manusia itu oleh Allah dikasih namanya musibah, bencana itu sebenarnya untuk pelajaran, untuk mikir ya, untuk mikir. Jadi kalian kalau misalnya dikasih ujian ya, misalnya tadi aku kecelakaan apa ya, apa yang salah pada diriku ya, oh mungkin aku telah dosa. Jadi para sahabat dulu begitu, aku kemarin sudah dosa, mungkin Allah timpakan dosaku dalam bentuk musibah ya. Sahabat Urwah bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair itu mengatakan begini, aku tahu dosaku manakala hewan tungganganku itu rewel atau nakal ya. Jadi misalnya hewan kudanya itu biasanya biasa-biasa, kemudian nakal di situ, berarti ada dosa. Atau istrinya misalnya, atau keluarganya misalnya, itu saking pintarnya, saking alimnya para sahabat itu sampai tahu detail-detailnya. Nah, misalnya di jalan dia terjatuh, aduh astagfirullah, mungkin ini saya tadi dosa apa gitu, sehingga Allah tegur. Nah, para koruptor itu juga sama, cuma dia nggak peka gitu ya. Ya karena imannya tipis. Coba kalau misalnya dia peka, udah mungkin saya korupsi ini, udah tobatan, nah itu beda lah. Ya. Jadi koruptor itu oleh semuanya lah, orang kafir, termasuk orang kafir ya. Orang kafir itu oleh Allah dikasih musibah berkali-kali. Misalnya begini, ada orang kafir, taruhlah ini saya kisahkan salah satu bos jalan tol, nggak perlu saya sebutkan namanya, nanti ada lah, Anda cari sendiri ya. Dia itu kena musibah berkali-kali. Setelah merenung akhirnya dia tobat, dan tobat akhirnya dia masuk Islam. Ya, saya sebutkan lagi yang terkenal ini di zaman saya waktu SMA. Ini penyanyi dari Irlandia namanya Sinead O'Connor ya. Jadi dia itu pokoknya nawakal lah, perempuan cakep banget, sampai saking nakalnya itu pokoknya alkoholik,
ngedrink macam-macam, kepalanya dibikin botak saking hebohnya. Nah, ketika dia mengalami masalah berbagai ini jalan hidup ya, kemudian buntu, gimana cara mengatasinya? Dia nggak bisa. Alhamdulillah ya. Berapa tahun kemarin itu masuk Islam. Nah, kalau nggak salah namanya diganti apa? Maria atau Maryam gitu, saya lupa. Kalau di Indonesia namanya Dewi Sandra ya. Dewi Sandra itu artis yang wah cantik banget. Pokoknya segala kemaksiatan dilakukan. Nah, begitu dia masalah bertubi-tubi, nikah gagal maksudnya cerai ya. Kemudian ini salah, itu salah. Pokoknya salah, akhirnya dia itu taubat, akhirnya hijrah. Akhirnya jadi ikonnya Wardah itu. Saya itu baca kisahnya sampai sedih, sampai menangis ya. Kenapa? Karena saya tahu Dewi Sandra. Maksudnya riwayatnya saya tahu gitu ya. Sampai dia dia itu hijrah. Kalau nggak salah ya dia itu bapaknya itu bule. Pokoknya dia itu dapat Islam lah kalau nggak salah Islam. Yang malam masih Marsanda soalnya sempat sama Glenn aku gitu. Marsanda yang malam. Dewi masa bukan Dewi Sandra. Kalau Dewi Sandra emang keturunan Inggris. Kalau Marsanda enggak mualaf. Marsanda dari awal Islam. mungkin aja ya, Lepas mungkin ya. kerudung kok. Mungkin. Yang dia heboh wah. Ya pokoknya intinya itu ya, apa namanya? Ya, hukum. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang taubat itu masya Allah luar biasa. Banyak ya pokoknya orang kalau mualaf atau tobat itu orang yang oleh Allah diuji dengan ujian yang berat tapi kuat ya. Beda dengan orang-orang yang mencari dunia ya, murtad mencari dunia itu biasanya malah oleh Allah diuji dengan kemudahan. Tapi nanti oleh Allah dibikin sakit hati. Mudah, misalnya orang murtad gitu ya, gara-gara duit, gara-gara ekonomi. Memang awal mungkin setahun pertama itu dia seneng-seneng, entah gara-gara nikah, gara-gara dapat jabatan. Tapi berikutnya itu masalah itu bertubi-tubi. Itu rahasia. Makanya kalau ada menghina Islam itu, dia nggak tahu kalau hidupnya akan hancur berantakan. Itu banyak kisah ya. Ya. Jadi oleh karena itu kita rubah pemikirannya, pola pikirnya. Jadi apa tujuan hidup kamu ini diciptakan oleh Allah di muka bumi ini apa? Ya, kemudian kamu habis ini mau kemana? Ya. Kamu asalnya dari mana? Jadi ada pertanyaan mendasar dalam diri kita yang harus kita jawab. Sebab manusia kalau tidak bisa menjawab pertanyaan 3 ini, min aina ata itu, kita dari mana? Kemudian 5 da ata itu, kita itu ngapain ya? Di hidup di dunia ini ngapain? Apa hura-hura saja? Yang ketiga, tsumma ila ainal masir, kemudian kita mau kemana? Jadi Arnold Schwarzenegger, aktor dari Hollywood yang memiliki kekayaan yang luar biasa, terkenal ya, filmnya Komando, terus Terminator, terus Predator ya, dan banyak Terminator ya. Itu kan dia punya apapun ya. Kemudian ditanya, ini masya Allah, mudah-mudahan dia masuk Islam. Karena ditanya ya, Arnold Schwarzenegger, what do you think about afterlife? Apa pendapatmu setelah kehidupan ini? Iya, saya juga bingung. Ini intinya begini ya. Dia mengatakan, saya juga bingung, saya kecewa berat. Setelah saya kerja keras selama hidup, dia populer tahun 80, berarti 40 tahun dia hidupnya ngoyo cari duit ya. Tiba-tiba dia mati ya. Dan mati kehilangan semua yang didapat. Dia stres. Akhirnya dia itu membuat sebuah karya-karya yang menunjukkan jangan mencari materi saja. Makanya ini dia dekat sekali dengan Islam ini. Mudah-mudahan masuk Islam nih. Ya. Ada 2 aktor nama? Insyaallah mudah-mudahan ya. Jim Carrey yang pelawak itu sama Arnold Schwarzenegger. Ketika ditanya itu, tahu kan Jim Carrey? Tahu. Padahal filmnya menghina. Dia udah Menghina Tuhan. sama Illuminati, dia udah membongkar kalau dia Dia membablak banget sih komedian ini. Ya komedian dia Lucu-lucu. ya. Almighty dan God. belum ya, belum masuk Islam. Ya, tinggal mudah-mudahan. tinggal Selangkah prosesnya, lagi. selangkah lagi sebenarnya.
Udah ngeh kali dia. dikit ya, makanya Tinggal diklik doang. iya. Tak tuh. Dibanding orang lain tuh pokoknya keren lah itu ya, kan dia mikir juga ya. Kalau dalam Islam kan jelas. Orang luar tuh Hmm. mikirnya ini banget. Ya dia orangnya realistis sih, maksudnya realistis itu apa yang dilihat di mata, tapi dia tidak meyakini sesuatu yang tidak bisa dilihat. Loh sekarang loh banyak sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita yakin. Contoh apa? Ayo, kita nggak lihat tapi itu ada. Tuh, Allah. Dah, Betul. Dasar. gampang sinyal. Kalau kita pakai HP, ya kan HP halo kan sinyal. Mana lo coba sinyal mana? Nggak ada kan? Wujudnya. Maksudnya nggak lihat sinyal. Terus apa lagi? Uang digital, Ustaz. Uang digital. Uang digital. Mana uangnya? Uangnya mana? Kalau kita angkat doang. Angka doang, ya kan? Transfer. Mas Tahu-tahu Dila, sampai saya transfer 1 M. yakin loh. Coba ATM-nya. 1 M. Ya kan? Uangnya mana? Ya kan? Itu imannya itu di tol. Trik. Iya. Lewat. Uangnya nggak Lewat. ada. Uangnya nggak ada. Maksudnya uangnya itu dalam bentuk ini digital. Ya kan? Jadi nggak bisa kita lihat uangnya, tapi itu kita yakin ada. Artinya memang benar ada gitu. Banyak sekali power ya. Kalau kita suka elektronik atau mesin ya power. Coba mana power? Nggak ada. Maksudnya nggak ada itu nggak bisa kita lihat mana power. Oh ini mesin. Terus kemudian ini yang gerak. Oh ini ini apa gerigi. Pas atau apa ya? Dinamo atau Dinamo, ya kan? Ini jadi power itu muncul ketika ada bahan bakar, kemudian ada api, ada mesin gerak, muncullah power. Ya kan? Power ya. Itu ada. Kalau kita misalnya bilang we are talking about power, pasti orang percaya ada. Power dalam mesin, genset, mobil, pesawat terbang, power ya. Apalagi ya? Banyak ya. Jadi misalnya suara ya, pesawat terbang. Itu tunjukkan mana suara pesawat terbang. Nggak ada. Tapi kita percaya itu ada. Ya kan? Suara. Kemudian nada misalnya saya bernyanyi subhanallah walhamdulillah, ya kan ada suara kan? Tunjukkan mana suara. Ini suara, bukan mulut. Ya kan? Suara. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa lihat, kita yakini itu 100% ada. Jadi sebenarnya Islam itu gampang banget. Lah orang kafir itu, apalagi ateis, orang ateis komunis, kita nggak percaya Tuhan nggak bisa kita lihat tuh goblok. Nggak setiap percaya kok, nggak dilihat kok, nggak dipercaya. Kamu itu dipukul aja, wow, sakit nggak? Sakit mana sakit? Cuma dipukul ya. Kamu percaya nggak pada Tuhan? Nggak percaya. Kenapa? Nggak bisa dilihat. Pukul, wow, sakit nggak? Sakit. Mana sakit? Ini merah ini kulit. Nggak. Percaya sakit? Nah, aduh sedih. Mana sedih? Misalnya itu kamu, mukamu itu kan muka, bukan sedih. Ya kan? Banyak sekali. Ya kan? Jadi kalau kita cerdas, makanya kenapa orang-orang Barat tuh masuk Islam begitu mudah? Karena mereka menggunakan ini. Akalnya. Nah, sekarang akal ya. Mana akal? Ya. Akal ini otak. Ini otak. Ini punya watak. Otak. Akal itu proses. Kayak mesin tadi. Mesin itu proses, ada bensin atau ketalit, muncullah power, ya kan? Nah, sini ada otak, ada panca indera, ada maklumat, ada informasi, muncullah akal. Ya. Nah, berarti kalau kita makanya brain sama thinking itu beda. Brain itu bendanya, thinking itu prosesnya. Neurologi. Iya, itu ya. Apalagi banyak. Coba satu-satu lagi kita explore. Ya. Angin aja angin. Angin, oke. AC. Angin apa? Listrik. AC, listrik. Ah, iya kan? Listrik coba. Mana listrik? Ini listrik. Mati. Itu kan itu ini Kan kalau cahaya. setrum nggak kelihatan kan? Gini doang. Ini setrum. Joget. Ini pegang. Iya kan? Setrum percaya. Satu. Jadi gitu ya. Jadi mari kita merubah pola pikir yang ada di masyarakat. Jadi kalian punya kewajiban berdakwah ya, teman-teman, supaya karena ini perbuatannya para nabi ya. Bahkan nabi itu hidupnya itu pekerjaannya berdakwah. Ya, pekerjaannya nabi itu berdakwah. Mereka tawakal pada Allah. Hidupnya itu qalilun birridho atau ridho bil qalilin, ya, ridho dengan sedikit. Itu para nabi.
Jadi Nabi itu mengarahkan masyarakat untuk ke dalam jalan yang benar, ya. Supaya besok yaumul kiamah itu tidak ada alasan kenapa kamu kok berbuat jahat, apa nggak ada yang ingatkan, ya. Maka ketika mereka mengatakan nggak ada Nabi, bohong, Nabi sudah ada. Jadi kalian itu punya kewajiban mengingatkan saudara-saudara, mengingatkan teman-teman untuk mempelajari Islam dan menerapkan secara kafah, ya. Jadi kalau berdakwah tidak harus pintar, tidak harus sempurna, karena para sahabat tuh nggak pernah sempurna. Bilal bisanya ahad, ya kan? Terus kemudian ahad, ya kan? Ya kan? Kalau tanya gimana, Bilal kamu kenapa ini? Ahad, kan gitu. Ya kalau Mas Wafdan bisa apa? Sani. Bukan saja ahad. Atau ini. Jadi misalnya begitu ya. Jadi itu ya harus dirubah ini ya, pola pikirnya ya. Watoriqul wahidu litaghiril mafahimi, dan metode satu-satunya yang harus digunakan untuk merubah pemahaman ini huwa ijadul fikri anil hayati dunya hatta tujadu biwasitatil mafahimul sahihatu anha. Jadi metode yang baku yang harus kita praktekkan adalah merubah pola pikir, kemudian menghadirkan pemikiran tentang kehidupan dunia, ya, sampai adanya pemahaman yang benar terhadap dunia ini, ya. Wal fikru anil hayati, dan pemikiran terhadap kehidupan dunia la yatarakazu tarakazan muntijan, ya, illa ba'da ayujadal fikru anil kauni wal insani wal hayati wa amma qabl hayat dunya wa amma ba'daha. Dan kemudian kita sampaikan bahwa dunia ini, ya, tidak muncul begitu saja. Maka kita sampaikan bahwa pemikiran yang benar adalah berpikir tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, dan ada hubungannya sebelumnya dan setelahnya, ya. Jadi kita sampaikan ke masyarakat bahwa hidup ini bukanlah semata-mata di dunia, tetapi hidup ini ada sebelumnya dan setelahnya, ya. Jadi kemudian kita sampaikan wadzalika bi ta'il fikratil kulliyati amma wara'a hadzal kauni wal insani wal hayati, yakni kita sampaikan pemikiran yang menyeluruh bahwa di balik alam semesta, kehidupan dan manusia itu adanya Allah Ta'ala, ya. Jadi kita ini oleh Allah diciptakan di muka bumi ini tujuannya adalah untuk diuji mana baik mana buruk, ya. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau kita nanti berdoa begitu, misalnya kita bilang ke kalian, ke ini ya, sesama teman ya, seusia kalian ya, bro, lu tujuannya apa sih hidup ini sebenarnya kan? Misalnya kan dia, lu tuh nanya-nanya segala, apa sih loh? Enggak, ini penting ini. Kalau lu nggak ngerti tujuannya, misalnya contoh gini ya, lu misalnya kalau kita itu kuliah, ya kuliah itu tujuannya apa sih kan gitu kan? Yang ini yang kuliah ya, contoh ya. Nah misalnya Mas Hilal tanya ke temannya yang kuliah ya, jurusan bahasa Inggris misalnya, lu ngapain sih kuliah jurusan bahasa Inggris? Lu kok nanya-nanya? Ya enggak, pengen tahu aja. Ya supaya saya pengen dapet cewek. Oh gitu ya. Oh, kalau pengen dapet cewek jangan kuliah di sana aja, di pasar banyak tuh cewek. Misalnya ya. Nah, apa sih lu maksudnya? Enggak, ini nanya serius nih. Ya pasti pengen inilah bisa bahasa Inggris, kemudian dapat ijazah, kemudian setelah itu cari pekerjaan, kan gitu kan biasanya. Nah, kan gitu kan malah untuk ini. Nah, maka kita jelaskan lah itu masih mending ya. Kalau mencari pekerjaan sebenarnya nggak kuliah juga nggak masalah ya. Kalau cari pekerjaan lah ya. Kalau bisa bahasa Inggris, kalau itu bisa kursus aja juga bisa ya. Tapi kalau misalnya lu itu pengen bisa bahasa Inggris, punya ijazah, kemudian cari pekerjaan yang bagus, ya, itu memang kuliah. Dan itu benar. Ya. Nah sekarang tujuan hidup lu apa misalnya? Ya, tujuan hidup ya kita senang-senang ya. Itu nanti kalau kamu mati gimana? Ya mati kan mati misalnya. Oh, berarti lu nggak tahu berarti kalau setelah mati. Ya. Setelah mati itu ada pertanggungjawaban. Setiap apapun yang kita lakukan akan direkam dan akan ditayangkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ngapain kamu gini? Ngapain kamu begini ya? Ya seperti kayak misalnya kita kuliah tadi jurusan bahasa Inggris. Masa kita namanya kuliah terus cuman
daftar jadi mahasiswa terus nggak pernah masuk, ini gimana sama rektor akan dikeluarkan kan gitu kan? Ya pasti akan dikeluarkan atau dikasih di DO lah ya, drop out ya, karena gara-gara kita nggak pernah masuk misalnya. Sama ya. Jadi dunia di kampus itu ada aturan mainnya yang itu dipimpin oleh rektor ya. Kemudian ada dosennya, ada dekannya, ada wali ininya ya. Maka di situ ada aturan main. Jadi kita misalnya ngambil SKS berapa, misalnya satu semester ngambil SKS misalnya 20 misalnya. Maka ada pertanggungjawaban. Coba deh, misalnya lu masuk kuliah di perguruan tinggi ini, kemudian lu nggak pernah masuk, apakah bisa lu dapat nilai baik kan? Nggak bisa kan? Jadi kita semau gua gitu nggak bisa gitu. Sama hidup ini juga demikian. Hidup ini adalah perguruan tinggi miliknya Allah Ta'ala. Kalau kita semau gue, maka ya Allah masukkan kita ke neraka. Dan seperti ini nggak main-main, ini harus serius. Jadi kalau misalnya lu nggak, buktinya apa? Buktinya ketika kita berbuat jahat ya, pasti dalam diri kita itu akan ada keraguan, ya nggak? Nah kita misalnya mau mencuri, aduh ragu-ragu, ya kan? Mau pacaran ragu-ragu, mau zina, itu Allah udah ingatkan bahwa di dalam diri kita itu ada iman, ya. Paling tidak ada iman, yang kedua ada akal. Jadi akal ini hidayah, Al-Quran hidayah, bisikan-bisikan baik itu hidayah sebenarnya. Nah jadi sebelum orang berbuat jahat itu pasti oleh Allah diingatkan lewat bisikan-bisikan hati. Jadi malaikat mengingatkan, lah kamu itu berzina padahal kamu sudah punya istri kan gitu kan. Nanti kamu nggak takut pada Allah, istri kamu memang nggak lihat, tapi Allah apakah nggak lihat? Itu sudah ada. Di semua pezina, semua koruptor itu biasanya begitu. Ketika dia ngorupsi ya, itu oleh Allah kirim ke malaikat. Malaikat akan bertanya, memang kamu nggak tahu toh ini dosa? Ya tahu sih, cuman ya sekali ini aja lah, kan gitu kan. Itu yang sekali ini aja itu iblisnya, setannya. Setannya bilang begitu, sekali ini aja. Nanti besoknya ngambil lagi ya sekali ini aja maksudnya. Besoknya lagi sekali ini aja. Terus dan terus. Iya, makanya itu perang batin antara kebaikan dan keburukan.